Pelanggaran HAM menurut John Locke adalah bahwa individu sesuai dengan kodratnya adalah makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrat yang meliputi hak hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memperoleh atau memiliki kekayaan. Hak ini tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Yang kedua, menurut Profesor Darji Darmodihardjo, HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Angka 6 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam hak asasi manusia, yaitu yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right, yaitu terdiri dari hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Dan setiap orang juga memiliki hak untuk mengeluarkan dan menyatakan pendapatnya. Dan ada hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, serta berkembang. Dan yang kedua, ada hak asasi politik atau political right, yang terdiri dari hak untuk memilih, dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Yang ketiga, ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu terdiri dari hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual-beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan yang keempat, ada hak asasi hukum atau right of legal equality, yaitu hak mendapatkan perlakuan dan yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam suatu peradilan. Yang kelima, ada hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural right, yang terdiri dari hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi di mana setiap orang pasti memiliki bakat yang terpendam sehingga setiap orang tersebut berhak untuk mengembangkan bakatnya. Dan yaitu ada hak untuk memperoleh jaminan sosial. Dan selanjutnya ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right, yaitu terdiri dari hak mendapatkan pembelaan hukum di suatu peradilan, hak memperoleh kepastian hukum, serta hak menolak penggeledahan tanpa adanya surat penggeledahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat pelanggaran HAM dan juga lembaga HAM. Seperti yang diketahui, sifat pelanggaran HAM terdapat dua, yaitu HAM berat dan HAM ringan. HAM ringan di sini bisa dikategorikan berbahaya apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya seperti pemukulan, penganiayaan, pengrisakan, lalu pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Lalu untuk HAM berat ini adalah merupakan HAM yang bisa membahayakan nyawa orang lain, seperti contohnya seperti kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya, yaitu seperti pembunuhan berantai, pembunuhan yang disengaja, dan lain sebagainya. Lalu ada lembaga HAM. Lembaga HAM di sini seperti yang diketahui terdapat 6: Pengadilan HAM, Komnas HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pengadilan ad hoc usulan DPR, dan LSA. Selanjutnya, ada beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984. Peristiwa ini dipicu karena adanya masalah SARA. Peristiwa ini terjadi pembunuhan, penyiksaan, penahanan wewenang, dan penghilangan orang secara paksa. Yang kedua ada penjajahan Jepang dan Belanda. Dan yang ketiga ada kasus terbunuhnya Marsina tahun 1993. Marsina merupakan seorang buruh yang bekerja di PT CPS. Beliau aktif melakukan unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib para buruh. Tetapi setelah beberapa hari melakukan aksinya, Marsina dikabarkan menghilang dan ditemukan dengan kondisi yang sudah meninggal dunia dengan tubuh yang penuh tanda penyiksaan dan penganiayaan.
Yang keempat, ada kasus terbunuhnya wartawan Udin pada tahun 1996. Wartawan Udin atau yang biasa dikenal sebagai Fuad Muhammad Syarifuddin merupakan seorang wartawan harian Bernas yang cukup kritis. Beliau diserang oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal karena kasus penyelidikan dan penulisannya tentang korupsi dan manipulasi. Yang kelima, ada tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Tragedi Trisakti terjadi karena ekonomi Indonesia yang mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia. Akibatnya harga-harga pun meroket tinggi. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hampir di seluruh Indonesia. Yang paling terbesar adalah di Jakarta. Selain itu, demonstrasi juga mengarah untuk Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Pada 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi yang mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia. Pada tanggal 11-13 November 1998, terulang kembali kerusuhan di Jakarta yang dikenal sebagai Tragedi Semanggi I. Tragedi Semanggi I ini terjadi karena menolak sidang istimewa MPR. Peristiwa ini menewaskan beberapa orang, baik masyarakat sipil maupun mahasiswa. Rentetan peristiwa pada tahun 1998 merupakan kasus kekerasan terburuk yang pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan kasus pelanggaran HAM yang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Penanganan kasus pelanggaran HAM ini ada 4. Yang pertama itu penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Kedua, penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Ketiga, penuntutan. Yang terakhir, pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia, yaitu ada pasal 27, pasal 28A sampai J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. Jadi, dari semua pasal tersebut merupakan peraturan yang mengatur hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Terima kasih.